Assalamualaikum anak-anak solih-solihah kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah hari ini masih bertemu lagi dengan Ustazah Dian di sini. Anak-anak, hari ini Ustazah Dian akan menerangkan materi bahasa Indonesia kelas 5 ya. Ayo silahkan dipersiapkan buku paket 5C-nya. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, 2, dan 3. Tentunya mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 5. Materi yang akan kita pelajari hari ini yang pertama adalah pengertian iklan. Yang kedua, ciri-ciri bahasa pada iklan. Yang ketiga adalah unsur-unsur iklan. Dan yang keempat adalah perbedaan iklan media cetak dan elektronik. Bagaimana? Apakah sudah siap? Oke, kita bahas satu persatu ya, dimulai dari pengertian iklan. Iklan merupakan pesan tentang barang atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan yang disampaikan kepada masyarakat melalui media, baik media cetak maupun elektronik. Iklan bertujuan menarik minat masyarakat untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Berdasarkan media yang digunakan, iklan dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah iklan media cetak. Biasanya sering kita jumpai pada surat kabar, majalah, ataupun brosur. Brosur biasanya dibagikan kepada khalayak umum. Yang kedua adalah iklan media elektronik. Biasanya dapat kita jumpai di radio, televisi, dan internet. Selanjutnya, ciri-ciri bahasa yang terdapat pada iklan. Bahasa yang digunakan pada iklan bersifat persuasif atau mengajak. Kalimat yang digunakan adalah kalimat persuasif yang bertujuan agar masyarakat atau konsumen tertarik dengan pesan yang disampaikan iklan tersebut. Ciri-ciri kalimat persuasif adalah bersifat mengajak. Bahasanya menggunakan kata-kata ajakan seperti ayo, mari, partikel lah, dan kan. Maksudnya apa Ustazah? Contohnya adalah minumlah, gunakan, seperti itu ya. Ciri-ciri yang ketiga adalah ditulis secara menarik, disertai tentunya dengan gambar. Dan yang keempat, dapat diberi rima agar orang-orang yang membaca atau mendengar akan selalu mengingatnya. Selanjutnya, unsur-unsur yang terdapat pada iklan. Beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam membuat iklan yang efektif adalah yang pertama, headline atau judul iklan. Headline merupakan unsur paling penting dari sebuah iklan cetak ya. Judul harus cepat menarik perhatian pembaca. Headline dibuat dengan kalimat atau kata yang pendek dan sering berupa slogan. Contoh headline sebuah iklan yaitu cara cepat menguasai bahasa Inggris. Unsur yang kedua adalah subjudul. Subjudul adalah gambaran garis besar suatu produk. Pembaca dapat mengikuti dan membaca iklan sampai selesai. Unsur yang ketiga adalah isi iklan. Biasanya dicetak menggunakan jenis huruf yang lebih kecil daripada judul dan subjudul. Unsur yang keempat adalah visual yang menarik. Tentunya menggunakan foto atau gambar. Hal ini lebih baik daripada hanya menggunakan rangkaian kata saja. Dan yang terakhir unsurnya adalah nama dan alamat yang dapat dihubungi. Berguna untuk membantu pembaca mengenali pembuat iklan ya. Anak-anak, di sini Ustazah memiliki sebuah iklan. Kita analisis bareng-bareng ya. Iklan tersebut berdasarkan unsur-unsurnya. Nah, ini dia. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi adalah headline ya, atau judul. Lihat hurufnya, ditulisnya menggunakan huruf besar. Kemudian yang kedua adalah subjudul. Tentunya letaknya berada di bawahnya judul ya. Yang ketiga adalah isi iklan. Nah, isi iklan itu isinya menawarkan tentang apa di situ, kelebihannya apa. Yang keempat adalah visual yang menarik, disertai dengan gambar maksudnya di sini ya.
Tentunya gambarnya menggunakan warna-warna yang menarik agar pembeli berminat ya. Dan yang terakhir, yang kelima adalah nama atau tempat produk itu dibuat. Selanjutnya, dari iklan tersebut kita dapat menyimpulkan beberapa hal anak-anak. Di antaranya adalah tujuan iklan. Tujuan iklan tersebut berisi ajakan untuk minum susu ya. Kemudian dari segi isinya, iklan tersebut dijelaskan manfaat dari minum susu. Sasaran iklan tentunya adalah anak-anak ya di sini ya. Dan yang keempat adalah kata kunci yang terdapat pada iklan adalah susu sehat untuk kesehatan tubuh dan kecerdasan otak. Dan yang terakhir, kesesuaian gambar dan kalimat iklan. Gambar sudah menarik dan sesuai dengan isi iklan. Kalimat iklan sudah jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Materi selanjutnya adalah perbedaan iklan media cetak dan elektronik. Di sini, Ustadzah sudah membuatkan tabel ya, perbedaan bahasa iklan media cetak dan elektronik. Media cetak di sini tentunya dimuat dalam surat kabar atau koran, majalah, tabloid atau brosur. Media elektronik di sini tentunya radio, televisi dan bisa internet juga ya. Anak-anak, ketika ada perbedaan tentunya pasti ada persamaannya. Persamaannya adalah sama-sama dibuat untuk meyakinkan dan mempengaruhi pembaca atau pendengarnya. Bagaimana? Apakah sudah memahami perbedaan bahasa iklan media cetak dan elektronik? Nah, bagaimana ciri-ciri iklan media elektronik, anak-anak? Ciri-cirinya ada 8 ya. Tentunya yang pertama, disampaikan secara elektronik dalam bentuk audio, yakni iklan yang hanya dapat didengar, contohnya iklan di radio ya. Kemudian disampaikan melalui video atau audio, yaitu iklan yang dapat dilihat dan didengar serta dilengkapi dengan teks, contohnya iklan di televisi. Kemudian ciri yang kedua, disampaikan dalam waktu singkat tentunya ya, menggunakan bahasa formal atau non-formal, menggunakan kalimat yang singkat dan padat, menggunakan intonasi dengan tepat, gaya bahasa mudah dipahami, dan persuasif, mengajak ya. Persuasif artinya mempengaruhi seseorang agar tertarik kepada produk yang diiklankan. Terdapat musik pengiring yang tepat untuk menciptakan suasana yang mendukung isi iklan. Tentunya biasanya juga disertai dengan gambar yang bergerak ya. Selanjutnya, kata kunci iklan elektronik. Kata kunci iklan yaitu kata-kata yang merupakan konsep atau gagasan yang berkaitan dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Di sini Ustazah sudah memiliki beberapa contoh ya. Kata kunci yang digunakan untuk jenis iklan contohnya adalah yang pertama, pariwisata. Biasanya kata kuncinya itu adalah tujuan wisata, harganya murah, dan fasilitasnya tentunya yang bagus. Bagaimana kalau iklan produk makanan? Biasanya menggunakan kata kunci sehat, enak, murah, tanpa bahan pengawet, dan mudah didapat. Kemudian bagaimana kalau produk obat pencernaan? Nah, kata kuncinya biasanya itu adalah ampuh, mudah didapat, tanpa rasa kantuk, dan terbuat dari bahan alami. Bagaimana bisa ya kalian membuat kata kunci berdasarkan iklan yang kalian buat? Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan iklan. Yang pertama adalah unsur sebuah iklan yang terdiri dari judul, subjudul, isi, serta visual yang menarik. Yang perlu diperhatikan dalam iklan pada media elektronik ya. Unsur iklan tersebut, kemudian naskah. Kita dapat memasukkan materi yang sedang hangat dibicarakan di masyarakat dan memiliki daya tarik yang kuat.
Yang ketiga adalah sketsa gambar berdasarkan naskah yang kita buat atau yang sering kita sebut dengan storyboard. Yang keempat, mempersiapkan pemeran atau tokohnya ini ya, dengan jumlah dan karakter yang sesuai tentunya dengan naskah. Terima kasih anak-anak. Hari ini kalian sudah melihat video Ustazah Dian sampai selesai. Semoga apa yang Ustazah sampaikan hari ini materi tentang iklan dapat kalian pahami ya. Sebelum Ustazah akhiri, karena suasananya kita masih pandemi ya, tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Ustazah akhiri, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.